Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, selamat datang di Onar, obrolan tenar. Acara di mana kita akan membahas topik yang menarik, menginspirasi, dan tentunya penuh gagasan. Bersama saya, Lia Noviana, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sisi gelap kekuasaan. Baik, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak An Sugiono. Oke, Bapak. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Baik ya, sehat. Pak. Ya. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sesuai dengan tema kita yang tadi, Ya. kalau boleh tahu, menurut Bapak apa saja bentuk korupsi yang sering terjadi tetapi sering dianggap normal oleh masyarakat? Oh ya. Baik, sebenarnya itu banyak sekali ya. Suatu tindak korupsi yang dilakukan, tetapi di masyarakat ini dianggap suatu hal yang biasa. Contohnya apa? Seperti suap. Nah, suap ini kalau kita lihat, ini suatu kebiasaan. Walaupun itu dengan hal-hal kecil suapnya ya. Misalnya mencari surat dengan mengamplop, ngasih uang atau barang, itu sebenarnya termasuk tindak korupsi. Itu hal biasa yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Selain itu juga contohnya kalau kalian lihat di jalan-jalan, ini kan ada suatu pungutan-pungutan liar ya. Baik itu di perkantoran maupun juga di jalan atau dimanapun yang namanya pungutan liar itu juga termasuk salah satu hal tidak korupsi. Ada lagi hal yang biasa contohnya seperti nepotisme ya. Nepotisme ini yang sering juga terjadi ya. Kemungkinan ada saudara mempunyai kekuasaan ya. Mungkin saudaranya ini membutuhkan satu pekerjaan, terus diangkat, ini juga termasuk tindak korupsi. Dan masih banyak lain lagi, contohnya lagi seperti penggunaan kekuasaan, ya, karena mempunyai kekuasaan, dia semena-mena untuk menggunakan kekuasaan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Itu juga termasuk salah satu tindak korupsi yang sering kita lihat di depan mata yang dilakukan oleh seseorang tetapi dianggap biasa di dalam masyarakat. Nah itu. Oke, terus apa kebijakan yang Bapak tahu saat ini yang dianggap efektif dalam mengurangi korupsi? Ya, kalau menurut pendapat saya untuk mengurangi suatu tindak korupsi itu yang pertama adalah ketegasan hukum. Ya, jadi penegak hukum apabila menangani tindak korupsi itu harus benar-benar hukum itu ditegakkan. Ya. Dan hukum itu berlaku untuk semuanya. Baik dari masyarakat kecil, pejabat, ya. Pokoknya semuanya. Jadi tidak tebang pilih. Ya, tidak tebang pilih. Jadi namanya hukum itu ya berlaku untuk semuanya. Nah, ini harus tegas. Kalau memang siapapun yang melanggar aturan hukum itu harus ditindak ya sesuai dengan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi ini adalah pendidikan sejak dini. Contohnya nih, kita dalam pendidikan sekolah menengah ini ada mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Ya, ini salah satu hal pendidikan yang bisa untuk mengurangi tindak korupsi. Sehingga anak-anak ini dari sejak dini ini tahu ini hal yang melanggar hukum, ini hal yang tidak melanggar hukum, jadi mereka tahu. Jadi diberikan pendidikan anti korupsi. Ini sangat bagus sekali program pemerintah
Provinsi Lampung. Terus yang kedua, diperkuat untuk beribadah. Ya. Berkuat ibadah itu ya kita keimanannya dipertebal, terus kita sering sholat, ya. Pokoknya selalu kita berpikir positif. Nah, sehingga kalau kita ini sering ya sholat, sering mengaji, ini akan sebagai tameng. Sehingga kalau hal-hal yang tidak baik kita lakukan, salah satunya seperti korupsi tadi. Sebelum korupsi, kalau kita ada niat korupsi sudah ingat kepada Allah. Oh, ini salah. Nah, ini akan berdosa. Nah, ini salah satu tameng, makanya itu perkuatlah iman. Ya, perkuatlah iman. Ini hal-hal yang lain untuk menindak. Terus yang ketiga, kita selalu berpikir positif. Ya. Kita selalu berpikir positif. Berperilaku jujur. Berlaku jujur. Kepada siapapun, dimanapun kita berada. Ini kita harus selalu jujur. Tekun beribadah. Nah, ini juga hal-hal yang bisa untuk mengurangi tindak korupsi. Oke, terus apa harapan Bapak untuk masa depan dalam upaya pemberantasan korupsi di negara kita? Pemberantasan korupsi di negara kita ya? Ya. Nah, itu tadi juga saya sebutkan ya. Yang pertama tadi adalah harapan saya ini untuk pendidikan anti korupsi sejak dini seperti apa tadi? Pendidikan anti korupsi ini ya dijalankan terus kepada anak-anak kita. Terus harapan kami untuk penegak hukum ini benar-benar melakukan hukum sesuai undang-undang sehingga akan menjadi jerah bagi masyarakat, pejabat yang akan melakukan korupsi. Kalau memang hukum itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. Saya rasa itu. Mungkin ada yang lagi nih? Tidak Pak, cukup itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya. Oke teman-teman, kita telah sampai di kunjungan talk show kita hari ini. Terima kasih buat Bapak Aan atas pengetahuan dan wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.